30 tahun yang lalu, negara ini adalah tempat terkaya dan teraman di Timur Tengah, tujuan liburan bagi para jutawan dan selebriti dari seluruh dunia. Hari ini, tidak ada listrik selama lebih dari 2 jam sehari, bank menolak memberikan uang kepada masyarakat, dan keluarga-keluarga mengorek tempat sampah untuk mencari makanan. Selama 5 tahun terakhir, Lebanon telah berubah dari surga menjadi tempat yang penuh keputusasaan. Bahkan dokter dan guru pun melarikan diri karena mustahil untuk bertahan hidup. Lebanon terletak di pantai timur Laut Mediterania di antara Suriah dan Israel, dengan luas wilayah yang lebih kecil daripada beberapa wilayah yang lebih besar. 3.000 tahun yang lalu, bangsa Fenisia mendiami tanah ini. Mereka menciptakan alfabet dan mengendalikan seluruh perdagangan Mediterania. Kota-kota mereka adalah yang terkaya di dunia kuno. Pada abad ke-20, ibu kotanya menjadi kota terindah di kawasan itu, yang disebut Paris Timur Tengah, dengan hotel, restoran, dan universitas terbaik yang dibuka di sini. Bintang-bintang Hollywood berbondong-bondong ke pantai-pantai setempat, para syekh Arab menambatkan kapal pesiar mereka di pelabuhan, dan kafe-kafe di jalanan tetap buka hingga dini hari, dengan iringan musik orkestra jazz. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2020, 2.750 ton amonium nitrat meledak di sebuah gudang pelabuhan, menyebabkan salah satu ledakan non-nuklir paling dahsyat dalam sejarah. Gelombang kejut menghancurkan separuh ibu kota, menewaskan lebih dari 200 orang, melukai 6.000 orang, dan menyebabkan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal hanya dalam 1 detik. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga terekam oleh instrumen di Pulau Siprus, yang berjarak 200 km, dan menghancurkan jendela hingga 15 km jauhnya. Amonium nitrat tersebut telah berada di pelabuhan selama 6 tahun. Pihak berwenang mengetahui bahayanya, tetapi tidak melakukan apapun sampai bencana yang menghancurkan pusat kota terjadi. 18 komunitas agama diakui secara resmi di negara itu, termasuk umat Kristen dari berbagai denominasi, Muslim Sunni dan Syiah, Druze, dan kelompok lainnya. Menurut hukum, hanya seorang Kristen yang dapat menjadi presiden, hanya seorang Muslim Sunni yang dapat menjadi perdana menteri, dan hanya seorang Syiah yang dapat menjadi ketua parlemen. Sistem ini telah berlaku sejak pertengahan abad lalu. Pada tahun 1975, perang perebutan kekuasaan pecah antara kelompok-kelompok agama. Masing-masing pihak berusaha menguasai negara dan saling tidak mempercayai. Perang tersebut dipicu oleh penembakan sebuah bus yang membawa warga sipil, yang menyebabkan pembunuhan massal berdasarkan garis agama, dan kota itu terbagi menjadi faksi-faksi yang bertikai. Perang saudara berlangsung selama 15 tahun, dan merenggut nyawa 150.000 orang, membunuh hampir 1 dari 30 orang. Ibu kota terbagi oleh garis hijau menjadi 2 bagian, Kristen dan Muslim. Siapapun yang mencoba menyeberangi garis ini, akan ditembak oleh penembak jitu, kematian sudah pasti. Anak-anak tidak bersekolah, selama bertahun-tahun, rumah sakit bahkan kekurangan perban dan obat penghilang rasa sakit. Dan penembak jitu menembak siapapun yang keluar untuk mengambil air atau makanan. Seluruh lingkungan hancur lebur, keluarga bersembunyi di ruang bawah tanah tanpa listrik atau air, dan mayat tergeletak di jalanan selama berminggu-minggu, karena tidak ada yang bisa mengklaimnya di bawah bombardir. Setelah perang berakhir, sebuah kelompok bersenjata muncul di negara itu, yang membangun negara dalam negara, lengkap dengan tentara, pengadilan, dan polisi sendiri. Organisasi ini menerima senjata dan jutaan dolar dari Iran, memiliki rudal, jarak jauh, tank, dan puluhan ribu pejuang terlatih di seluruh negeri. Mereka sepenuhnya mengendalikan seluruh distrik dan kota, di mana hanya hukum mereka yang berlaku. Polisi resmi bahkan tidak berusaha memasuki wilayah tersebut. Orang-orang bersenjata yang memerintahnya. Kelompok ini memiliki anggota parlemen sendiri, dan mereka memblokir setiap keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan mereka, bukan di tangan politisi terpilih. Perbatasan selatan negara itu membentang di sepanjang Israel. Konflik antara kedua negara telah berlangsung selama setengah abad, dengan pertempuran meletus setiap beberapa tahun. Pada tahun 2006, pesawat Israel membombardir daerah itu selama 34 hari tanpa henti, menghancurkan semua jembatan, jalan, pembangkit listrik, dan ratusan bangunan tempat tinggal. Lebih dari sebulan pertempuran menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil biasa, dan 1 juta orang menjadi pengungsi dan melarikan diri ke utara negara itu. Sejak itu, penembakan telah berulang setiap beberapa tahun, dengan roket berterbangan ke kedua arah, dan penduduk wilayah selatan hidup dalam antisipasi konstan bahwa perang akan meletus lagi besok.
Ketika perang saudara pecah di Suriah yang bertetangga, 1,5 juta pengungsi menyeberangi perbatasan dan menetap di sana, meskipun populasi Lebanon hanya 6 juta jiwa. Bayangkan jika 25% populasi negara tetangga tiba di negara Anda dalam 3 tahun, dan semua orang membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan. Warga Suriah tinggal di kamp tenda tanpa air mengalir atau toilet, anak-anak mereka tidak bersekolah, dan orang dewasa bekerja selama 14 jam sehari, dengan upah sangat rendah tanpa dokumen atau SIM. Penduduk setempat menyalahkan para pengungsi karena menurunkan upah hingga setengahnya, menaikkan sewa hingga 3 kali lipat, dan sekarang bahkan dokter dan guru pun tidak dapat menemukan tempat tinggal yang layak. Selama beberapa dekade, elit penguasa mencuri uang dari anggaran negara dan sistem perbankan, mentransfer miliaran ke rekening mereka sendiri di luar negeri. Selama 30 tahun terakhir, para politisi telah menyalurkan lebih dari 100 miliar dolar ke luar negeri, beberapa kali lipat dari seluruh anggaran negara tahunan untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Mereka memberikan jabatan kepada kerabat dan teman-teman mereka tanpa mempertimbangkan kualifikasi, sementara rumah sakit tutup karena kekurangan obat-obatan, sekolah-sekolah runtuh, dan jalan-jalan tetap tidak terawat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, bank-bank tiba-tiba memutus akses ke rekening masyarakat. Nasabah datang untuk menarik uang mereka, tetapi diberitahu bahwa mesin kasir kosong dan mereka tidak dapat menarik apapun. Dalam 2 tahun, mata uang nasional telah kehilangan 98% nilainya. Dahulu, dolar bernilai 1.500 rubel lokal, tetapi sekarang hanya bernilai 90.000. Orang-orang yang menabung seumur hidup untuk pensiun dan menyimpan uang mereka di bank menjadi miskin hanya dalam beberapa bulan. Tabungan mereka lenyap begitu saja. Seorang guru sekolah yang dulunya berpenghasilan setara dengan 1.000 dolar sekarang hanya berpenghasilan 15 dolar, sementara harga makanan telah naik 10 kali lipat. Orang-orang lanjut usia yang menabung untuk pensiun selama 30 tahun pergi ke bank dan menemukan bahwa rekening mereka hanya berisi cukup uang untuk membeli beberapa potong roti. Pada tahun 2015, tempat pembuangan sampah utama ibu kota ditutup. Pihak berwenang tidak dapat menemukan lokasi baru, dan pengumpulan sampah terhenti, menumpuk tepat di jalan-jalan kota. Dalam beberapa bulan, tumpukan sampah telah mencapai ketinggian 2 lantai, tikus sebesar kucing berkeliaran di antara gedung-gedung apartemen, dan orang-orang tidak mau membuka jendela mereka karena bau busuk. Pemerintah gagal mengatasi masalah ini selama 2 tahun penuh. Sampah membusuk di bawah jendela gedung-gedung apartemen, anak-anak bermain di dekat tumpukan sampah, dan infeksi usus mulai menyebar secara massal. Sekarang krisis itu terulang kembali karena negara tidak mampu membayar biaya pengangkutan sampah, sementara perusahaan swasta menolak untuk bekerja secara gratis dan menuntut pembayaran di muka. Pembangkit listrik milik negara memasok listrik ke rumah-rumah maksimal selama 2 jam sehari. Selama 22 jam lainnya, orang-orang harus hidup dalam kegelapan atau membayar untuk generator pribadi. Bahan bakar untuk generator sangat mahal, sehingga bahkan keluarga kelas menengah pun tidak mampu membelinya setiap hari. Dan lingkungan miskin tidak memiliki listrik selama berminggu-minggu. Rumah sakit bergantung pada generator, tetapi ketika bahan bakar habis, mesin penunjang kehidupan di unit perawatan intensif mati, dan pasien meninggal di meja operasi karena kerusakan peralatan. Di musim panas, suhu di apartemen tanpa pendingin udara naik hingga 45 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit. Orang lanjut usia dan anak-anak kecil pingsan karena panas, dan makanan cepat busuk dalam hitungan jam tanpa pendingin. Ribuan hektar lahan ditanami tanaman narkotika ilegal di lembah timur negara itu, dan wilayah ini telah menjadi salah satu pemasok terbesar ke pasar gelap global. Seluruh desa dan kota hidup sepenuhnya dari pendapatan bisnis ini, karena tidak ada pekerjaan legal di sana, dan narkoba menghasilkan uang 100 kali lebih banyak daripada tanaman biasa. Petani setempat mengatakan mereka tidak punya pilihan lain. Negara telah sepenuhnya meninggalkan mereka, tidak ada upah, sekolah ditutup, dan anak-anak harus diberi makan setiap hari. Produk jadi diselundupkan melalui pelabuhan ke Eropa dan negara-negara lain. Ekonomi bayangan ini menghasilkan miliaran, dan telah lama menjadi lebih penting daripada anggaran negara resmi. Selama 3 tahun terakhir, lebih dari separuh dokter yang berkualifikasi telah meninggalkan negara ini, mencari pekerjaan di Eropa dan negara-negara Teluk Persia, di mana mereka memperoleh gaji yang layak. Perawat di rumah sakit umum mendapatkan gaji setara dengan 50 dolar sebulan, yang hampir tidak cukup untuk menyewa kamar, sehingga mereka pun berhenti dan pergi selamanya. Guru-guru meninggalkan sekolah dan beremigrasi secara massal, sistem pendidikan runtuh, anak-anak berhenti belajar karena tidak ada yang mengajar, dan sekolah-sekolah tutup satu demi satu.
Insinyur, programmer, dan ilmuwan muda langsung pergi setelah lulus, tanpa mencoba mencari pekerjaan di sini, dan negara ini kehilangan seluruh generasi profesional terdidik selamanya. Lembaga keuangan internasional menawarkan bantuan darurat senilai miliaran dolar, tetapi menuntut agar pihak berwenang menerapkan reformasi dan menghentikan pencurian dana publik. Elit penguasa secara tegas menolak untuk mematuhi, karena reformasi akan berarti berakhirnya impunitas mereka dan hilangnya kendali atas aliran keuangan yang mereka curi. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, membakar mobil para menteri, menyerbu gedung-gedung pemerintah, tetapi tidak ada yang berubah. Orang-orang yang sama tetap berkuasa. Sekarang, bahkan para pemimpin gerakan protes yang mengorganisir demonstrasi tersebut mengumpulkan uang dan meninggalkan negara itu, menyadari bahwa sistem tersebut tidak dapat diubah lagi. Para ahli internasional mengatakan, negara itu berada dalam kondisi sekarat perlahan, dengan situasi yang semakin memburuk setiap bulannya, tanpa harapan perbaikan. Jika tidak ada perubahan drastis dalam beberapa tahun mendatang, semua orang yang memiliki uang, pendidikan, atau koneksi akan pergi, hanya menyisakan para lansia dan mereka yang tidak mampu bepergian. Sebuah negara yang telah menjadi pusat perdagangan dan budaya global selama 3.000 tahun dapat sepenuhnya lenyap sebagai negara yang berfungsi hanya dalam satu generasi, tepat di depan mata generasi selanjutnya. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana korupsi politik dan keserakahan dapat menghancurkan seluruh negara dan kehidupan jutaan orang hanya dalam beberapa tahun. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikannya secara singkat dan langsung ke intinya.